Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang akan membacakan KP8, yaitu standar pintu pengatur irigasi, perencanaan, pemasangan, operasi, dan pemeliharaan. Baik, slide pertama. Daerah irigasi yang telah ada di seluruh Indonesia memiliki berbagai macam tipe pintu tergantung pada tahun pembuatannya, ukuran, luas, areal, dan pabrik pembuat. Akhir-akhir ini, spesifikasi dibuat oleh konsultan dari berbagai negara, beserta standar dan acuannya, yang juga mempengaruhi pemilihan tipe dan kualitas pintu. Lingkup kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, tinjauan terhadap perencanaan pintu lama untuk sistem irigasi dan pembuangan. Yang kedua, perencanaan tipe standar untuk penggantian pintu dalam rangka pemeliharaan khusus dan R dan P yang berdaya guna. Yang ketiga, saran dan petunjuk untuk pembuatan pemanfaatan standar yang dibuat lewat proyek ini. Yang keempat, menyiapkan perencanaan, gambar dan dokumen standarisasi pintu untuk pemeliharaan khusus dan E dan P yang berdaya guna dalam proyek berskala kecil sampai sedang. Dan yang kelima, tipe pintu yang tercantum dalam tabel 11 dipahami untuk memperkirakan kebutuhan standar. Meskipun pintu rom jeans sekarang cukup mahal dan timbul banyak kesulitan dalam praktek penggunaan sebagai pengatur dan pengukur, pintu tersebut tetap dipertimbangkan masuk dalam kelompok standar sebagai bagian dari subproyek yang diusulkan. Berikut adalah tabel 11 atau tipe pintu untuk standarisasi. Yang pertama, pintu box tersier dan kuarter sederhana lebar dengan uraian lebarnya yaitu 0,5 meter. Kedua, pintu sorong, lebarnya 0,4 meter sampai 0,6 meter, tingginya kurang dari 0,8 meter. Yang ketiga, tipe pintu sorong dengan lebar 0,6 meter sampai 0,8 meter dengan tinggi kurang dari 1 meter. Yang keempat, pintu sorong dengan lebar 0,8 meter sampai 1 meter dengan tinggi kurang dari 1,5 meter. Dan yang terakhir, pintu sorong dengan lebar 1 meter sampai 1,2 meter dengan tinggi kurang dari 2 meter. Baik, slide selanjutnya, tujuan standarisasi. Adapun tujuan standarisasi pintu pengatur air, yang pertama, memperbaiki eksploitasi. Yang kedua, mengurangi pemeliharaan. Yang ketiga, standarisasi petunjuk operasi dan pemeliharaan debit. Yang keempat, memudahkan penggantian suku bagian pintu dari gudang selama masa pemeliharaan. Yang kelima, mampu tukar dari suku bagian. Yang keenam, membatasi ragam suku bagian. Yang ketujuh, membatasi daerah ukuran suku bagian struktur. Yang kedelapan, mengurangi ragam unit roda gigi penggerak sampai minimum. Yang kesembilan, memperbaiki cara fabrikasi. Dan yang kesepuluh, mengurangi resiko kerusakan dalam pengangkutan pintu ke lapangan. Yang ke-11, memperbaiki teknik pemasangan. Dan yang terakhir, mengurangi harga pintu. Baik, demikian dari saya. Selanjutnya teman saya akan bacakan slide selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Sikri, NIM D01183660. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Nurhira Hamzah. Langsung saja, pertimbangan perencanaan secara umum. Prinsip secara umum yang dipergunakan untuk standaritas pintu adalah membatasi sejauh mungkin jumlah suku bagian yang membeda yang dipergunakan dalam konstruksi dan operasi semua jenis pintu. Sejauh mungkin tentunya dari standar perencanaan irigasi
yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengeran dipenuhi, pintu sorong telah direncanakan di berbagai daerah, ukuran dengan berbagai tinggi tekanan air yang bekerja pada pintu dan tinggi rangka, sehingga ukuran setang standar dan unit roda gigi dapat dipilih untuk ukuran pintu yang diperlukan. Tabel yang dicantumkan dalam gambar memberikan ukuran setang, panjang maksimum setang penggerak dan unit roda gigi yang dipergunakan untuk berbagai ukuran pintu, dan keadaan lapangan ukuran pintu secara modul tercantum dalam sertifikat untuk pintu yang dipasang pada bangunan baru. Pertimbangan perencanaan secara khusus pintu, box, tersier, dan kur. Tabel 1-2 ukuran pintu tersier dengan daun pintu dari bahan gelas fiber reinforced plastik atau GVRV standar Balai Irigasi PU. Adapun seperti yang kita lihat di tabel berikut. Nah, pintu sorong untuk saluran dan gorong-gorong. Bentang sampai 1-20 meter. Pada saat mempelayani perencanaan pintu lama diperoleh kenyataan bahwa terhadap dua tipe pintu sorong yang membeda untuk dipasang ke saluran untuk gorong-gorong, yakni pertama, pintu sorong tipe rangka pendek untuk saluran dan gorong-gorong dipasang pada pertama bangunan sedap tersier, kedua bangunan mengatur saluran, ketiga bangunan pengelontor saluran kecil. Kedua, pintu sorong tipe rangka panjang untuk saluran dan gorong-gorong atau dinding penahan dipasang pada pertama itu bangunan pengelontor pada bendung anak sungai, kedua bangunan pengambil saluran, ketiga bangunan pengelontor saluran besar. Pintu romijin, pintu dengan konstruksi daun pintu ganda. Daun pintu atas dengan polet meja ukuran sebagai pengukur debit aliran di atasnya, sedang daun bawah dipergunakan untuk pengelontor saluran yang dipasangi pintu tersebut. Direktur Irigasi memandang perlu tetap mempertahankan daun pintu. Pintu sorong untuk saluran bentang 1,20 meter sampai 2,50 meter. Pintu ini telah direncanakan untuk eksploitasi dengan mur ganda agar terhindar dari kemungkinan macet dalam spooning yang membentangkan sekitar 1,50 kali tingginya. Terdapat batasan pada bentuk tipe setang tunggal. Hal ini berkaitan dengan kelonggaran jalan samping untuk gerak yang diizinkan dalam penuntun pintu. Apabila pintu diturunkan berubah-ubahnya koefisien geser tidak dapat terhindar pada tiap sisi pintu yang dapat memeringkan daun pintu dan memungkinkan sebagai penyebab macet dalam penuntunnya. Ini berarti bahwa dengan anggapan kelonggaran kerja standar pada tiap sisi pintu, pintu dengan daun pintu dangkal dapat miring dalam penuntunnya lebih daripada pintu dengan daun pintu dalam atau tinggi. Jadi pintu dengan setang penggerak tinggi lebih cenderung dipilih bentuk persegi atau lebih besar tingginya daripada bentang. Pintu pengatur elevasi muka air pada bangunan bagi pintu pengatur elevasi muka air pada bangunan bagi adalah pintu sorong yang dipasang sedemikian sehingga dapat mengatur permukaan air dahulu bangunan bagi dengan cara melepas air hilir lewat atas pintu atau overflow. Pengaturan air pada bangunan bagi harus didesain agar air lewat atas pintu sehingga air tidak perlu terlalu drop. Pintu radial. Bentang bebas minimum yang dianjurkan untuk pintu radial adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang menggunakan unit roda gigi tipe 1, bentang minimum 2,2000 mm. Yang kedua itu yang menggunakan unit roda gigi tipe 2, bentang minimum 2,500
Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Harjun dengan NIM D01181307. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Selanjutnya, pintu Crème de Giver. Apabila dari pertimbangan hidrolik mengizinkan, pintu Crème de Giver akan merupakan pilihan pertama sebelum pintu Romijin. Pintu ini lebih terpercaya dalam eksploitasi dan lebih murah dari segi harga. Kemudian berikutnya, pintu klep seimbang. Seperti pintu sorong standar direncanakan dipasang pada gorong-gorong, dan pintu sorong sering digunakan sebagai pintu perlindung dan untuk pintu klep seimbang. Maka telah dipertimbangkan dengan seksama untuk membuat daerah ukuran yang lebih kecil. Pintu klep seimbang dapat digabungkan dengan pintu sorong. Kemudian adapun ukuran pintu klep seimbang di standar seperti tersebut di bawah ini. Pertama itu adalah ukuran 1000 mm bentang dikali 1000 mm tinggi. Yang kedua adalah 1200 mm bentang dikali 1200 mm tinggi. Kemudian 1400 mm bentang dikali 1400 mm tinggi. Kemudian yang keempat 1600 mm bentang dikali 1600 mm tinggi. Yang kelima 1800 mm bentang dikali 1800 mm tinggi. Kemudian selanjutnya pintu pengatur elevasi otomatis dengan penyeimbang. Ukuran pintu klep seimbang di standarisasi tersebut di bawah ini itu sama dengan pintu klep seimbang yang saya bacakan tadi. Kemudian di bawahnya adalah ada beberapa tipe pintu seimbang sebagai berikut. Yang pertama, pintu seimbang tipe Doel Bowsets. Yang kedua adalah pintu seimbang tipe Van V. Yang ketiga adalah pintu seimbang tipe sudut Digiman. Dan yang terakhir itu adalah pintu otomatis atau seimbang tipe Flukter. Kemudian pintu sorong kayu. Pintu sorong kayu, jadi maksud ukuran pintu sorong kayu standar adalah yang ada dia memiliki 8 ukuran pintu yang berbeda-beda. Yang pertama itu 800 mm bentang dikali 800 mm tinggi dikali 80 mm tebal. Yang kedua adalah 1000 mm bentang dikali dengan 1000 mm tinggi dikali 80 mm tebal. Yang ketiga itu 1200 mm bentang dikali 1200 mm tinggi dan dikali dengan 80 mm tebal. Yang keempat adalah 1500 mm bentang dikali 1400 mm tinggi dan 80 mm tebal. Yang kelima adalah 1200 mm bentang dikali 2600 mm tinggi dikali 100 mm bentang tebal. Yang keenam 1500 mm bentang dikali 2200 mm tinggi dikali 100 mm tebal. Yang ketujuh 2000 mm bentang dikali 1800 mm tinggi dikali 120 mm tebal. Yang terakhir 8 2500 mm bentang dikali 1400 mm tinggi dikali 120 mm tebal. Itulah beberapa varian ukuran pintu sorong kayu standar. Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.